Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini kita akan sharing masih tentang komunikasi kesehatan. Lebih tepatnya kita akan bahas sebenarnya apa saja hambatan atau kendala-kendala yang mungkin dialami dalam program komunikasi kesehatan. Nah, proses terjadinya komunikasi kurang lebih diskemakan seperti ini. Jadi, seorang komunikator menyampaikan pesan mungkin menggunakan media kepada komunikan. Kalau komunikannya mengerti, maka komunikasinya berhasil. Namun, kalau terjadi gangguan atau terjadi hambatan, nah feedback-nya bisa jadi tidak bagus atau mungkin penyampaian pesan tidak sempurna. Nah, ini yang akan kita bahas, apa saja yang menjadi contoh-contoh gangguan atau hambatan tersebut. Oke, kalau mau cari tahu hambatan komunikasi, sebenarnya kita bisa melihat dari unsur-unsurnya. Ya, unsur kesehatan komunikasi itu ada 5, komunikator, isi pesan, komunikan, media, dan juga feedback. Kalau kita coba telusuri satu persatu, coba ya kita lihat. Di komunikator, yang bisa menyebabkan gagalnya atau kurang efektifnya komunikasi adalah kalau si penyampai pesan tidak kompeten atau mungkin kurang kompeten ya. Entah mungkin dia sifatnya kurang interaktif ya, tidak terlalu mengajak komunikan untuk aktif. Kemudian bisa juga dia tidak begitu paham informasi yang sedang disampaikan atau mungkin kemungkinan-kemungkinan lain yang nanti akan kita bahas lebih detail. Lalu unsur yang kedua, isi pesannya. Apakah mungkin pesan yang mau kita sampaikan itu terlalu susah dipahami bahasanya? Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab. Yang ketiga, media. Media ini banyak kejadian tidak sesuai dengan sasaran. Makanya selalu dikatakan, ketika menentukan media untuk program komunikasi, maka tentukan dulu komunikannya. Kalau kita paham komunikannya, barulah kita bisa menentukan atau memilih media apa yang tepat. Nah, yang unsur berikutnya adalah komunikan, orang yang menjadi sasaran komunikasi. Hambatannya bisa jadi dari karakteristiknya mereka. Apakah umurnya, ataukah pendidikannya, ataukah mungkin pekerjaannya, latar belakang budaya, bahasa. Nah, itu kan bisa terjadi miskomunikasi, sehingga itulah yang menjadi hambatan-hambatan yang menyebabkan penyampaian informasi tidak maksimal. Kalau kita kategorikan, mungkin ada 4 macam ya. Hambatan psikologi, hambatan fisiologis, hambatan sematik, dan hambatan teknis. Yang pertama nih, hambatan psikologi. Ini berupa kepentingan, prasangka, atau mungkin keterbatasan waktu. Terjadi baik pada komunikator maupun komunikan. Yang dimaksud hambatan psikologi, adanya perbedaan kepentingan. Jadi, mungkin saja komunikator menyampaikan dia memutuskan untuk menjadi penyuluh kesehatan karena ada niat yang berbeda. Pada dasarnya kita penyuluhan itu kan intinya mau meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang satu masalah kesehatan. Tapi kalau si komunikator ternyata ada niat yang berbeda, ada niat lain misalnya, apakah karena dia mau menawarkan asuransi sekaligus kan sambil dia penyuluhan ujung-ujungnya dia promosi produk misalnya. Nah, itu perbedaan kepentingan. Maksudnya berbeda dengan maksud inti komunikasi kesehatan. Sehingga hal-hal tersebut tentunya akan membuat komunikan tidak nyaman. Nah, itulah yang menjadi hambatan. Atau contoh yang lain, saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan ya, tapi biasanya ketika kita menemui praktek dokter, itu kan dia menyarankan obat tertentu atau apotek tertentu. Nah, sebenarnya itu pun ada kerjasama antara si dokter dengan produk obat yang dimaksud. Maka di sini ada kepentingan yang disisipkan dalam komunikasi. Tapi saya rasa sudah jarang kasus seperti itu. Itu contoh untuk kepentingan. Lalu prasangka. Nah, ini prasangka biasanya paling sering terjadi di komunikan.
Semisalnya ketika kita mengumpulkan masyarakat, kemudian kita mendatangkan seseorang yang tidak dia kenal untuk memberikan penyuluhan. Nah, si masyarakat ini pasti agak insecure, mereka merasa belum begitu percaya dengan orang baru ini. Jadi timbullah prasangka, itu yang dimaksud. Makanya biasanya kita lebih memilih orang yang akan menjadi penyuluh adalah orang-orang setempat. Misalnya kalau kita mau penyuluhan di anak sekolah, nah kita libatkan gurunya, gurunya yang menjadi penyuluh kesehatan. Mereka akan lebih percaya sama gurunya dibandingkan kita mendatangkan orang-orang yang baru. Ini yang dimaksud dengan hambatan psikologi ya, lebih ke pemikiran. Kedua, hambatan fisiologis. Ini ke kondisi fisik ya. Baik bisa di komunikator, bisa di komunikan juga sih di sini ya. Mungkin bisa kita tambahkan. Komunikator dan komunikan. Apakah dia mungkin mengalami sakit, dia sedang kelelahan, atau mungkin gangguan indranya sudah tidak begitu maksimal. Nah, itu bisa terjadi dan itu bisa menjadi hambatan pada saat kita menyampaikan pesan. Contoh ya, ketika kita melakukan konseling atau kita melakukan penyuluhan, kemudian si sasarannya kita ini sedang tidak enak badan, pasti informasi yang kita sampaikan itu tidak diserap dengan sempurna. Kalau dia sedang sakit, dia sedang lelah, itu sudah tidak fit. Atau gangguan indera. Misalnya kita penyuluhan ke orang-orang lansia, lanjut usia, ya, itu kan pendengarannya mereka sudah tidak begitu maksimal, sehingga kita butuh tenaga ekstra untuk lebih membesarkan suara, gitu, supaya mereka mendengar. Nah, ini adalah contoh-contoh hambatan fisiologis yang bisa terjadi, yang bisa menghambat terjadinya penyampaian informasi. Yang ketiga, hambatan sematik. Hambatan sematik ini lebih ke konsep pesan ya. Ini adalah PR-nya komunikator. Jadi tadi di awal kan saya bilang bahwa unsur-unsur komunikasi juga bisa menjadi problem. Contoh isi pesan. Kalau isi pesannya menggunakan bahasa yang sulit, kemudian menggunakan bahasa asing atau istilah-istilah medis yang tidak dipahami, nah itu bisa menjadi hambatan. Kita penyuluhan misalnya ke masyarakat-masyarakat desa yang mungkin pekerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga, pendidikannya rata-rata SD atau SMP. Kemudian kita menyuluh dengan istilah-istilah medis, nah itu bisa dibayangkan mereka akan sulit untuk memahami. Contoh nyata atau contoh yang paling mudah mungkin begini. Kita kadang gampang saja memahami istilah hipertensi dan diabetes. Tetapi masyarakat tertentu itu banyak yang tidak paham dengan istilah itu. Mereka lebih mengetahui hipertensi dengan istilah tekanan darah tinggi. Dan contoh kedua, mereka tidak tahu diabetes. Yang mereka tahunya adalah gula darah tinggi. Nah, itu kan contoh tuh, perbedaan pemahaman bahasa. Inilah yang menjadi contoh hambatan sematik. Lanjut yang terakhir, ini hambatan teknis ya. Secara teknis itu dari sarana atau prasarana. Biasanya ketika kita penyuluhan itu kan ada alat bantu tuh. Pakai mic, pakai LCD projector, pakai apa lagi ya? Mungkin ada beberapa alat-alat yang lainnya, pemutaran video kah, musik kah dan sebagainya. Kalau ternyata terjadi kendala-kendala teknis seperti tiba-tiba mati lampu atau mungkin lingkungannya tidak mendukung. Nah, itulah contoh-contoh hambatan teknis. Kita siap penyuluhan dengan PowerPoint. Sampai di tempat, ternyata mati lampu. Akhirnya kita harus improvisasi. Bagaimana ceritanya penyuluhan tetap berjalan tanpa PowerPoint, tanpa mic, dan sebagainya. Itu adalah hambatan teknis. Atau mungkin contoh-contoh ketika kita menggunakan komunikasi massa, itu kan pakainya media ya, sosial media. Nah, itu juga bisa menjadi kendala, khususnya di daerah-daerah terpencil yang belum punya akses internet.
atau mungkin yang listriknya hanya menyala 2-3 jam dalam sehari. Nah, itu menjadi kendala penyampaian informasi secara massal. Oke, tadi itu kita membahas hambatan-hambatannya. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi hambatan tersebut? Bagaimana kita meminimalisir hambatan supaya penyampaian informasi bisa efektif, bisa maksimal? Yang pertama, komunikatornya. Si komunikator ini harus siap, baik secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik jangan sampai dia sedang lelah, jangan sampai dia sedang sakit. Kalau misalnya dia lelah, nanti malah dia jadi bad mood. Pas dia penyuluhan kurang senyum, kurang interaktif. Nah, itu kan bisa jadi karena dia sakit, karena dia lelah. Terus yang kedua, komunikator sebisa mungkin memahami isi pesan. Sehingga ketika dia penyuluhan, maka mengalir informasinya dengan baik. Lalu komunikator juga harus punya cara-cara untuk menarik perhatian komunikan. Jadi menjadi komunikator itu sebenarnya susah. Bukan hanya menjelaskan seperti biasa, tapi dia harus punya teknik untuk tetap membuat masyarakat atau sasarannya dia fokus terhadap penyampaian informasi. Ini sering terjadi nih, kalau kita penyuluhan ke ibu-ibu rumah tangga ya, mereka mungkin sudah 10 menit pertama masih mendengarkan, jalan 20 menit mulai gelisah, mulai mau pulang, mau masak, mau mencuci, mau urus anak. Nah, itu tantangan tuh. Bagaimana komunikator harus tetap menjaga fokusnya si ibu-ibu tadi. Itu contoh kecil. Belum lagi kalau respondennya, masyarakatnya beda-beda, beda karakteristik, beda lagi tantangannya. Maka komunikator harus siap fisik dan juga siap psikis atau mental. Kedua, isi pesan. Nah, lagi-lagi disebutkan bahwa isi pesan sesuaikanlah dengan sasaran. Makanya selalu dikatakan sebelum komunikasi kesehatan, kenali dulu sasarannya kita. Kenali baik-baik dia punya pemahaman bahasa bagaimana, dia punya budaya seperti apa, dia punya latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Dengan begitu, kita bisa membuat isi pesan yang sesuai, yang dipahami dengan sasaran. Pasti beda bahasanya ketika kita membuat pesan untuk anak-anak, dan juga kita membuat pesan dengan orang dewasa. Makanya pelajari dulu sasarannya, baru kita tentukan, kita konsep pesannya. Nah, ini lanjutannya nih, media. Kalau sudah ada konsep pesannya, barulah kita pilih medianya. Tadi kan saya tidak perlu jelaskan ulang ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa kenali dulu komunikannya, kenali sasarannya, barulah kita menentukan media. Media untuk anak-anak mungkin berbeda. Media untuk anak remaja mungkin pakainya sosial media. Nah, media untuk lansia, nah tidak mungkin pakai sosial media. Orang-orang lansia mungkin lebih cocok dengan koran, dengan radio, atau TV. Jadi akan berbeda. Oke, yang terakhir ini untuk hambatan fisik ya. Tadi, perhatikan lingkungannya. Apalagi kalau komunikasinya interpersonal, yang penyuluhan secara langsung. Ada tatap muka tuh. Sering mungkin kita menemukan penyuluhan di balai desa, atau penyuluhan di lapangan, di tanah-tanah kosong saja gitu. Nah, itu kan sebenarnya rawan sekali hambatan lingkungan. Pertama, mungkin ada bising, banyak kendaraan lalu lalang, sehingga suaranya kita tidak begitu didengarkan. Kemudian fokusnya komunikan, fokusnya sasaran juga menjadi teralihkan karena banyak sekali yang mereka lihat di sekelilingnya. Itu contoh masalah lingkungan. Maka sebaiknya ketika merencanakan penyuluhan, pilihlah tempat yang kondusif, tempat yang nyaman untuk si sasaran. Kalau mereka nyaman, maka mereka bisa menyerap, menerima informasi dengan baik. Ya, itu saja yang bisa saya sharing sedikit mengenai hambatan atau gangguan atau kendala-kendala yang mungkin terjadi pada saat komunikasi kesehatan.
Kuncinya adalah perhatikan kembali unsur-unsur komunikasi tersebut. Kalau kita planningnya baik, maka pelaksanaannya, implementasinya pun juga akan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.